Dia melantik Teddy sebagai seskap. Teddy, ngerti Teddy ya? Menstruasi, menteri segala urusan dan situasi. Renang gue sengancani Teddy. Di segala situasi, segala urusan kita Teddy. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya kan melanggar undang-undang. Karena militer aktif tidak boleh jadi seskap. Tapi apa yang dilakukan kemudian? Yang dirubah bukan keputusannya, yang diubah adalah undang-undangnya. Ada revisi undang-undang TNI yang disahkan 20 Maret 2025. Jadi ini penguasa yang ketika keinginannya nggak sesuai sama aturan, bukan keinginannya yang ditahan, aturannya yang diubah. Dan berbagai contoh banyak. Dan kalau atasnya begitu, jangan kaget kalau bawahnya juga demikian. Jadi seenaknya aja kepala BKN bikin keputusan apa itu seenaknya aja, wong. Dicontohkan langsung, di-endorse langsung oleh presidennya. Jadi nggak usah kaget. Mosok Prabowo jahat kita kaget. Itu respon saya untuk yang terakhir. Terus ini dua pertanyaan mirip ya, tentang 98. Loh, kalau kita mau jujur, situasi yang hari ini kita hadapi itu rasanya kok lebih sulit ketimbang 98. Karena kesadaran publik sebelum 98 itu lebih baik ketimbang hari ini. Setidaknya yang tampak ya. Kalau di level gerakan mahasiswa, di level gerakan akar rumput itu kan lebih bebrayan, lebih meriah ketika 98. Karena eskalasinya berlangsung berpuluh tahun. Mulai dari 76, 88 itu kan serangan terhadap Orde Baru luar biasa besar, sehingga ketika 98 pecah, yang mecahin tidak 1-2 orang. Tapi hari ini nih, coba Agustus misalnya, 13 orang meninggal gara-gara demonstrasi. Tapi Syahroni yang di demo, Syahroni yang ngomong bahwa orang yang pengen bubarin DPR itu tolol gitu, itu yang omongan, udah jadi wakil ketua komisi lagi hari ini. Jadi kita lagi dihadapkan pada situasi yang memang bukan sama atau setara. Menurut saya lebih sulit ketimbang 98, meskipun saya nggak pernah mengalami 98. Ini hasil dari saya ngobrol-ngobrol dengan mereka yang pernah mengalami 98. Karena 98 itu musuhnya jelas. Soeharto, Toktil. Saiki siapa pejabat yang bukan musuh kita? Sebalil. Kanda ya. Kanda suka tidak punya gaya. Om suka. Kui lumayan lah, Pak Bahlil untuk menghibur kita, lumayan lah ya. Di tengah lumayan lah beliau itu, lumayan jadi hiburan kita. Omongannya ini jadi bahan kita untuk tertawa terus kan. Jokowi, hati-hati, ini barang ngeri-ngeri sedap ini, Raja Jawa ini. Terus Prabowo, wah hati-hati kita, ini Panglima Darat, Laut dan Udara. Oh no, Bahlilnya. Oke. Jadi keadaannya itu lebih sulit. Tapi kalau kita ngomong ke soal revolusi, reformasi itu ya, itu kan sederhana saja. Revolusi itu pasti terjadi ketika ada pertemuan dari dua krisis. Krisis politik dengan krisis ekonomi. Jadi nek dua krisis itu ketemu mas, kui mesti revolusi. Krisis politik itu ditandai dengan satu, tidak berjalannya mekanisme demokrasi. Jadi ketika pemilu itu nggak jujur, ketika fungsi-fungsi lembaga negara nggak berlangsung, DPR yang harusnya ngawasi pemerintah malah jadi klarifikator dari pemerintah. Sama kedua, ketika rakyat udah nggak percaya sama pemerintah. Itu kalau dua hal itu terjadi, pemilu yang tidak bersih, lembaga negara yang nggak berfungsi, plus rakyat yang nggak percaya sama pemerintah, kui yang namanya krisis politik. Dan menurut saya itu sudah terjadi. Buktinya apa? Sejak mungkin 10 tahun terakhir ya, masyarakat wis wani ngomong, presiden sapa wae orang ngaruh ning uripku. Itu hanya rakyat yang sudah nggak percaya sama pemerintah yang bisa ngomong kayak gitu. Nah, kita itu cuma nunggu krisis ekonomi mas. Krisis politik ditambah krisis ekonomi pasti revolusi. Neng, revolusi itu akan mengarah ke lebih baik atau tidak tergantung satu hal, kesadaran kolektif. Karena tanpa kesadaran kolektif, revolusi itu hanya akan mengubah warna temboknya, bukan menghancurkan tembok untuk kita bangun tembok yang berpihak pada kita. Nah pertanyaannya kan, kalau ini tiba-tiba dolar menyentuh 20.000, terus kita tiba-tiba nggak bisa bayar utang 800 T ke luar negeri, terus tiba-tiba kolaps, harga-harga naik, terus kita belum siap apa-apa, apa yang terjadi?
Yang paling gampang ya junta militer, Mas. Militer akan berkuasa lagi sebagaimana 6566. 6566 itu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, tapi nggak ada kesadaran kolektif. 98 itu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, tapi kesadaran kolektifnya hanya di kalangan elit. Saya kok tetap yakin ya, bahwa kalau Allah berkehendak, ini kesadaran kolektifnya akan lebih baik ketimbang 98. Iki cuma lagi bertapa aja kita. Emang durung ketok gitu. Durung ketok, Mas. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, makanya Pak Prabowo itu sebenarnya saya itu tidak benci sama Pak Prabowo sama sekali. Justru saya sangat sayang dengan beliau. Masya Allah. Bahkan kalau ketemu langsung nih, kalau ketemu langsung, yo beda. Sayangnya saya sama Pak Prabowo beda sama sayangnya tadi ke Pak Prabowo. Ketemu turunnya jabatan. Gini, goro-goro Teddy ya. Nah, ada kesadaran kolektif yang harusnya jadi PR kita hari ini. Widok, Mas. Dan itu yang saya sebarkan di mana-mana. Ayo kita bangun kesadaran kolektif dan kita sebarkan sense of crisis. Sense of crisis tuh. Kita harus sadar ini negaramu ini lagi krisis. Yo krisis politik, krisis ekonomi, krisis moral, krisis kabeh. Kuwi kudu sadar sik. Wong nek sadar omahe lagi kobong, kuwi mesti melakukan segala cara ben omahe enggak kobong. Itulah kenapa pentingnya sense of crisis. Kita semua ini semoga bagian dari orang yang sadar bahwa rumah yang namanya Indonesia itu lagi terbakar. Dan kebanyakan sahabat kita, saudara kita itu rumah lagi terbakar, tapi malah enak-enakan di dalam rumah, Mas. Dan mereka yang kita bayar untuk jadi pemadam kebakaran malah asik-asikan untuk joget-jogetan. Itu keadaan Indonesia hari ini. Maka PR kita yang mungkin bisa kita lakukan adalah ya kita sebarkan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu kalau bergerak niscaya itu akan membawa kita pada kebaikan. Bayangkan sejak 90-an awal orang tuh udah ngomongin soal reformasi, udah ngomongin soal undang-undang pers, udah ngomongin soal undang-undang partai politik. Sekarang kita udah ngomongin apa? Belum ada. Ini tiba-tiba kalau tiba-tiba reformasi nih, terus ditanya, "Kowe pengen koyo piye?" Siapa yang bisa jawab? Kita nggak bisa jawab. Nah, maka untuk menjawab itu juga mungkin ada bagusnya juga usulan Mas Arifin tadi. Mak Ayah berperan untuk merumuskan jadi Indonesia ini dunia piye bermuhasabah tuh. Karena jangan-jangan memang game changernya Indonesia hari ini itu Mak Ayah yang bisa ngasih proposal reformis, revolusioner. Jangan-jangan kita yang di Mak Ayah. Karena sing liyane penuh dengan pragmatisme dan kooptasi. Nah, saya pengen respon tadi bahwa saya nggak benci ke Pak Prabowo. Saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Bahkan kalau ketemu sama Pak Prabowo, saya akan bilang satu hal yang sangat singkat yang itu bukti kesayangan saya. Pak Prabowo, nek kesel mbok dibari. Dan saya nggak pengen Pak Prabowo lengser sebenarnya, Mas. Kita tuh sederhana gini. Kalau ada program yang nggak baik, kita pengen programnya diperbaiki. Tapi kalau programnya nggak mau diperbaiki, ya mending dihentikan wae. Tapi kalau program yang udah nggak mau diperbaiki, nggak mau dihentikan juga, ya orang yang berkuasa itu yang kita hentikan. Kan sesederhana itu. 38.000 lebih orang yang keracunan MBG. Sampai hari ini nggak ada yang evaluasi MBG itu bermakna. 38.000, Mas. Kuwi menungso itu tuh kewan. Tapi Pak Prabowo ngomong apa? MBG berhasil. Keracunan itu cuma 0,00068%. Ngitungi kepiye? Ngitungnya itu porsi yang udah dibagikan dibanding data keracunan. Ya mesti kecil, Mas. Porsinya setiap hari dibagikan 60 juta. Dibandingnya 38.000, ya mesti kecil angkanya. Oh, program itu udah berjalan sejak Oktober. Sejak berbulan-bulan. Nah, sesederhana begitu. Jadi kita tuh nggak pengen Pak Prabowo lengser. Kita pengen MBG ini diperbaiki, KDMP ini beneran koperasi, dan seterusnya. Cuma kan ini nggak mau, Mas, masalahnya. Berapa kali kita tuh pengen ngasih tahu, kudune ngene loh, Pak. MBG itu sederhana ya. Kalau emang santing 23 triliun, kuwi wis weno bapak ibu wae. Ora usah bangun SPBG sing ngalani omahe Mas Jerry tadi. Sing ganggu bapak ibu, adik-adik kita belajar tadi. Gak usah.
23T sebar kayak nek memang gak percaya sama orang tua, kuatirnya orang tuanya bakal korupsi duit anaknya, gampangnya bangun factory wae Mas, bangun pabrik ransum koyok TNI, kan TNI dua ransum tuh, gawe ransum dibagikan lewat pemerintah desa ke mereka yang memang butuh-butuh MBG. Jadi nanti sampai rumah tinggal dipanasi atau dikukus oleh orang tuanya, dikasih ke anaknya. Orang perlu neng sekolah sing kudu 1 jam mulai dari distribusi ngenteni anaknya makan, bungkusi sing gak kemakan 1 jam itu berharga di sekolah. Itu jawaban saya untuk 98 dan soal apakah Pak Prabowo perlu lengser ya? Enggak. Kalau Pak Prabowo mau memperbaiki MBG, KDMP, saya jadi orang pertama yang dukung beliau. Fair saya. Ketika kita ngeritik sesuatu lalu yang kita kritik itu diperbaiki, ya kita dukung. Meskipun saya nggak percaya. Nggak percaya saya. Tapi saya jadi orang pertama yang akan dukung Pak Prabowo. Wes diharani pengkhianat rapopo. Ini saksi ya, ini Pak Prabowo sampai memperbaiki MBG. Dari yang 335T jadi 23T, saya jadi orang pertama yang akan dukung Prabowo. Prabowo mau 3 periode pun tak dukung. Presiden seumur hidup tak dukung. Gitu ya Mas ya. Nah, ini pertanyaan pertama yang saya jawab secara terakhir. Mas Arifin tadi tanya, apakah kita kalau diiming-imingi sesuatu lalu akan berubah? Mas Arifin dan konco-konco semua, saya ini sama dengan jenengan. Saya ini bagian dari anak cucu Mbah Nun. Anak cucu Mbah Nun itu tidak mungkin mengkhianati nilai-nilainya Mbah Nun. Sudah kita dengar dengan telinga kita sendiri. Mbah Nun tuh pernah nyewek cek 2M ketika digoda untuk supaya tidak ngeritik Soeharto. Beliau pernah ditawari berkali-kali menteri, juga ditolak. Beliau pernah ditawari, kalau ngomongin akademis, berbagai gelar doktor honoris causa juga ditolak. Tidak mungkin Mas, anak cucu Mbah Nun, selama dia serius sebagai anak cucu Mbah Nun, itu mengkhianati Mbah Nun. Dan nggak usah ngomong besok-besok Mas Arifin, sudah terlalu banyak yang saya tolak. Saya kalau nggak nolak itu, kesini tadi nggak numpak motor PCX teman saya. PCX itu pun punya teman saya ya. Kalau nggak tak tolak Mas, saya kesini tuh pakai Alphard tadi. Kalau saya nggak nolak Mas, saya nggak ada di sini juga. Saya pasti lebih enak wis, karena malu saya pasti kalau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang saya pegang jadikan prinsip. Jadi gak usah ngomong besok-besok, setahun saya jadi ketua BEM, sudah terlalu banyak yang saya tolak. Dan itu kenapa? Karena saya malu dengan Mbah Nun kalau sampai saya melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan nilainya Mbah Nun. Sesederhana itu. Mbah Nun yang saya kenal dan Mbah Nun yang menginspirasi aktivis kita. Mbah Nun itu aktivis paling senior di Indonesia dan paling bermoral. Meskipun beliau gak pernah ngaku sebagai aktivis, tapi gak ada satupun aktivis yang lebih daripada Mbah Nun soal moralitas. Ini cara saya juga untuk memanai Mbah Nun dalam konteks aktivisme ya. Jangankan pas saya viral kayak gini Mas, sejak hari pertama saya jadi ketua BEM aja, itu depan mata saya itu udah bukan biru lagi, merah-merah itu Mas. Dan di hari pertama juga saya tidak pernah mau tergoda dengan itu. Prinsip saya itu satu Mas, nek wani galak ojo celutak. Suatu saat kalau saya berkhianat, saya nggak akan galak. Fair saja, dolem aja. Saya berani kayak gini karena saya tahu bahwa karena saya tahu bahwa saya baik. Baik itu adalah nggak punya niat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, baik itu punya niat jahat tapi nggak dilakukan. Baik yang ketiga, itu punya niat jahat, dilakukan dan segera tobat. Nah, saya harap Pak Prabowo di ketiga ini nih, meskipun paling rendah, tetap akan kita akui sebagai orang baik. Dan soal ke depan Mas, kalau yang sudah terjadi saya clear ya. Soal ke depan saya nggak punya jaminan apa-apa. Terlalu heroik kalau saya bilang sampai mati saya akan lawan Prabowo, itu terlalu heroik. Sudah banyak kok aktivis yang kayak gitu ketika aktivis. Tapi bariku yo taek juga. Prinsip saya begini Mas, kalau kritiknya adalah kalau soal godaan itu udah selesai lah, saya udah lewat itu. Kalau gelem tergoda ya wingi-wingi wae ngopo saiki. Ketika wis dikenal wong akeh, aku tergoda dan gelem dihujati lo akeh Mas. Nek wingi-wingi sebelum follower saya 162.000. Arep ngendos. Sebelum itu Mas, saya celutak, wih gak ono sing ngehujat Mas.
Sekarang tuh yang hujat lebih banyak. Jadi resiko saya lebih besar daripada keuntungan saya. Prinsip saya begini, ini yang saya ingin fair ya. Karena kadang juga orang tuh tidak fair. Begini, kritiknya itu adalah kalau nanti masuk, jangan sampai masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam pengelola partai, masuk dalam lembaga. Saya pengen ngomong fair begini sebagai rakyat. Kalau pengelolaan negara ini tidak boleh dilakukan oleh aktivis, terus rakyat ini pengen negara dikelola oleh siapa? Oligarki. Oleh oligarki yang akan pakai negara sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Oleh artis yang mau iso nyanyi karo joget. Apa oleh siapa? Menurut saya bukan orang itu sebelumnya aktivis atau tidak, Mas, tapi orang itu punya kompetensi dan moralitas atau tidak. Mereka yang punya kompetensi dan moralitas boleh mengelola negara. Fair aja, Mas, saya orang yang fair ya. Ketika apa ya kita bilang apa, enggak. Jadi insya Allah, Mas, yang jaga saya itu bukan bohir, yang jaga saya bukan partai politik, yang jaga saya itu ma'iyah. Jadi insya Allah sampai kapanpun ma'iyah itu akan jadi pertimbangan saya dalam setiap keputusan, meskipun suatu saat keputusannya sulit dan sulit dipahami. Tapi nggak mungkin saya nggak konsultasi sama Mas Helmi. Jadi kalau suatu saat ada keputusan sulit saya yang sulit dipahami, tanya sama Mas Helmi. Matur nuwun.